Meskipun hanya bermain imbang 0-0 melawan Palestina, setidaknya kita bisa melihat kalau dari segi permainan, Indonesia ini sudah jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Hal itu tentu tidak lepas dari peran para pemain abroad serta keturunan. Yap, dengan adanya mereka, para pemain yang masih mentas di liga domestik mau tidak mau harus bekerja keras untuk bisa mengimbangi. Hasilnya pun cukup oke, kendati masih kurang dalam hal finishing. Meskipun masyarakat Indonesia sangat menyayangkan hasil imbang melawan Palestina, akan tetapi di satu sisi melihat permainan Indonesia yang kian menunjukkan progres berarti, tentu membuat timnas lovers sangat yakin kalau melawan Argentina nanti, atau di Piala Asia nanti, Indonesia bisa menampilkan sesuatu yang menarik. Yap, sebagaimana kita ketahui, kalau setelah melawan Palestina, anak asuh Sinteyong bakal kedatangan tamu agung, yaitu sang juara dunia Argentina. Di mana itu adalah sebuah pertandingan yang mungkin akan menjadi tolak ukur sejauh apa level permainan Indonesia di kancah dunia. Yap, meskipun di atas kertas Indonesia jelas kalah dari tim Tenggo, namun paling tidak dengan permainan yang dianggap sudah punya pattern yang jelas, tim Garuda bisalah memberikan perlawanan, terlebih para pemain abroad dan keturunan benar-benar memberikan impact yang sangat signifikan. Nah, di laga melawan Palestina sendiri, Sinteyong memutuskan untuk menyimpan nama-nama seperti Sandy Walsh yang cedera, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Sedangkan Elkan Bagot, Asnawi, Pratama Arhan, Marcelino, Rafael Struijk, dan Ivan Jenner semua sudah diberikan kesempatan main meskipun nama terakhir belum bisa dinilai karena ya emang mainnya sangat sebentar. Dan tentu saja dengan nama-nama tadi yang dikombinasikan dengan pemain terbaik di Liga 1 pilihan Sinteyong, Indonesia nyatanya bisa kok bermain dengan gaya Eropa, yaitu umpan-umpan pendek dan kombinasi. Hanya ya soal finishing saja yang masih harus diperbaiki. Salah satu catatan positif di laga versus Palestina ini, yaitu timnas berhasil nirbobol. Duet Elkan dan Rizky Ridho jelas layak mendapatkan apresiasi berkat penampilannya. Elkan dengan badan yang semakin berisi, cukup berhasil berperan sebagai ball playing defender. Kecakapannya nampak membuat rekan-rekan yang lain cukup pede untuk terus coba build up dari belakang. Walaupun Palestina secara konsisten juga terus melakukan pressing tinggi. Demikian juga dengan Ridho. Ia membawa mentalitas juara setelah meraih medali emas SEA Games, sekaligus menunjukkan bahwa dialah sekarang ini bek binaan lokal terbaik yang timnas miliki saat ini. Bermain sangat taktis, beberapa intercept dan tackle penting, dan juga tanpa adanya pelanggaran yang tidak perlu. Selain itu, ia sama sekali tidak terlihat inferior saat 1 lawan 1 dengan striker lawan. Meskipun gagal dalam memanfaatkan peluang, namun secara keseluruhan Marcel mampu menunjukkan kalau ia adalah jenderal lapangan tengah Indonesia saat ini. Ketenangan serta mentalnya yang tak takut berduel dengan lawan yang berpostur besar, kian menegaskan kalau kepergiannya ke Belgia bukan untuk hahaha semata. Dan salah satu aksi terbaiknya adalah saat memberikan umpan cantik ke Dimas Drajat yang langsung membuatnya berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Namun sayang penyerang Persikabo itu gagal menuntaskan umpan berkelas dari Marcel.
Dua pemain yang merumput di Korea dan Jepang sekali lagi membuktikan kalau mereka tidak ingin posisinya direbut oleh Sandy Walsh serta Shane Patinama. Yap, dalam laga ini baik Arhan ataupun Asnawi sama-sama aktif dalam membantu serangan. Selain itu mereka juga terlihat kuat saat bertahan. Dan jelas yang membedakan di sini dengan pemain lokal kebanyakan adalah saat pengambilan keputusan. Mereka tak selalu benar, paling tidak mereka berdua tahu soal timing yang pas ketika melakukan sesuatu. Awalnya, publik jelas nggak mau pasang ekspektasi tinggi ke Rafael di laga versus Palestina ini. Dengan usia yang masih sangat muda, serta belum banyak pengalaman di level senior. Dan terakhir juga dapat kritik dari pelatih fisik timnas karena dianggap kurang persiapan. Tapi performanya di laga kali ini cukup bikin kaget, di mana ia ternyata bisa cepat menyatu dengan skema permainan timnas. Posisi aslinya memang penyerang sayap, jadi jelas ia terlihat gak canggung saat harus menerima atau menggiring bola dari sisi sayap. Dan yang penting di laga tadi, decisionnya sangat bagus dan ini juga jadi kelemahan sebagian besar pemain depan kita selama ini. Ya, meskipun hanya main 45 menit, Rafael sukses memberikan kesan positif pada supporter timnas Indonesia. Dan semoga kekurangan fisiknya bisa segera dibenahi serta ke depannya ia makin bersinar bersama timnas Indonesia. Lini tengah dan lini pertahanan, dan Dimas Derajat akan bergerak drop deep. Berikan elkan, umpan panjang langsung ke depan. Arahkan, kita lihat. Pratama sangat tenang, langsung ke tengah. Ada Rafael kontrol yang baik, kita lihat Elkan Bagot, sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael. Berduel dengan Musa Poro, masuk ke dalam Asnawi, umpan terobosan, Rafael strike, gagal out goal pertamanya di debutnya kali ini. Rafael strike untuk Indonesia, bagi peluang yang sangat terbuka, gagal tadi dilakukan oleh Marcelino Ferdinand atau diselesaikan oleh Marcelino Ferdinand. Back pass yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Rafael. Tadi kita lihat strike, Rashid akhirnya Rafael strike. Ada Mark Klok, umpan cepat lagi. Ada kita lihat Rafael strike, sendirian Rafael strike, masih Rafael strike, berlari cepat, Rafael strike. Nah, sementara itu melihat permainan Indonesia versus Palestina, pastilah juga membuat Lionel Scaloni selaku pelatih Argentina tetap tidak akan meremehkan Indonesia kendati di atas kertas timnya jauh di atas tim Garuda. Terlebih dengan adanya pemain keturunan yang belum tampil di laga Palestina dan kemungkinan akan main melawan Argentina, Indonesia jelas kini bisa dibilang tim Asia rasa Eropa. Karena bila semua pemain Eropa dipasang, ya jelas itu akan membuat pertandingan semakin seru. Scaloni sendiri mengaku akan menyiapkan semua yang terbaik saat bersua Indonesia serta Australia. Kami akan membuat daftar pemain dan memikirkan yang menurut kami terbaik untuk tanggal ini. Australia dan Indonesia adalah lawan yang bagus untuk dihadapi. Ucap pelatih Argentina tersebut dilansir dari Infobay. Nah, kini menarik ditunggu. Apakah di laga melawan Argentina nanti, Sinteyong akan kembali merubah formasinya lagi atau tidak? Namun yang pasti kemungkinan besar, pelatih asal Korea Selatan tersebut akan menampilkan skuad terbaik termaksud para pemain abroad ataupun keturunan. Dan kemungkinan besar, Shane Patinama akan tampil, begitu juga dengan Jordi Amat. Lalu Sandy Walsh juga akan tampil dengan catatan ia sudah pulih dari cedera. Serta Ivan Jenner yang juga akan dimainkan bersama Marcelino serta Mark Klok di lini tengah. So, kita nantikan saja bagaimana laga Indonesia versus Argentina. Oke?